Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak dosen mata kuliah Ushul Fikih Bapak Haji Zainul Halim LCMA beserta rekan-rekanku sekalian, para mahasiswa PJJBAI IAIN Syekh Nur Jati Cirebon. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka perkuliahan di PJJBAI, khususnya mata kuliah Ushul Fikih. Bapak Ibu sekalian, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah berkenaan dengan hukum Islam yang tidak disepakati, yaitu terkait dengan istihsan, istishab, maslahah, al-mursalah, urf, status, jariah, syar'u man qablana, dan qaul sahabi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas satu demi satu. Yang pertama adalah istihsan. Istihsan menurut bahasa adalah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah usul, yaitu membandingkan dilakukan oleh mujtahid dari qiyas jalil yang jelas kepada qiyas yang khafi atau tersembunyi, atau dari hukum kuli kepada hukum istinai. Menurut Wahbah al-Juhaili, istihsan ini terdiri dari dua definisi. Yang pertama, memaknai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu disebut istihsan qiyasi. Berikutnya adalah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk hal tersebut, disebut istihsan istinai. Dasar istihsan terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, antara lain. Yang pertama, dasar dari Al-Quran. Dasar diperbolehkannya istihsan menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan mazhab Hambali sebagai berikut. Alladzina yastami'una al-qawla wa yatabi'una ahsantu auladaika alladzina hazahumullahu wa auladanaka hum ulul albab. Artinya, yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 18. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al-Quran dan ajaran-ajaran yang lain, tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al-Quran karena ia adalah orang yang paling baik. Wajahiduna fillahi haqqa jihadi tabakum wa ma ja'ala alaikum fid-dini minal haraj. Artinya, dan berjihadlah engkau di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih engkau dan dia sama sekali tidak menjadikan kesempitan bagimu dalam beragama. Adapun hadis yang meriwayatkan ini antara lain dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik agamamu adalah yang lebih mudah ajarannya, dan sebaik-baik ibadah adalah yang dipahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Hadis riwayat Ibnu Barah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedangkan menurut pendiri mazhab Syafi'i, yaitu Imam Muhammad Ibnu Idris As-Syafi'i, tidak menerima istihsan sebagai landasan hukum. Menurutnya, siapa yang menetapkan hukum dengan berlandaskan istihsan,
sama dengan membuat syariat baru. Alasannya antara lain dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 38 disebutkan bahwa dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Kemudian kepada Tuhanmu lah mereka dihimpunkan. Surat Al-An'am ayat 38. Ayat di atas tentu menurut Imam Syafi'i menegaskan bahwa kesempurnaan Al-Quran untuk menjawab segala sesuatu, dan juga disebutkan dalam Al-Quran bahwa ada sunnah-sunnah Rasulullah untuk menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi menurut Wahbah Al-Zuhaili pun menyebutkan bahwa adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan dalam mengartikan istihsan. Imam Syafi'i membantah istihsan dengan menggunakan hawa nafsu tanpa menggunakan dalil syara. Sedangkan istihsan yang dipakai oleh penganutnya bukan berdasarkan hawa nafsu, tetapi mentarjih atau menganggap kuat salah satu atau dua dalil yang bertentangan. Contoh istihsan antara lain pembatalan hukuman potong tangan bagi pencuri di zaman Umar, makan di siang hari bulan puasa ya, bulan Ramadan karena lupa, dan akad jual beli yang belum ada wujudnya, dan lain-lain. Berikutnya adalah istishab. Istishab secara etimologi berarti meminta ikut serta secara terus-menerus. Menurut Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya. Macam-macam istishab. Yang pertama adalah istishab al-ibahah al-ashliyah. Istishab yang didasarkan atas hukum ashal dari suatu yang mubah, suatu makanan, tindakan akan dianggap selalu halal atau boleh dilakukan, dimakan menurut hukum aslinya selama tidak ada dalil yang melarang. Yang kedua adalah istihab al-baro'ah al-ashliyah. Istihab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan hukum taklifi. Seseorang akan dianggap bebas dari kesalahan atau hutang selama belum ada bukti yang mengubahnya. Ketiga adalah istishab al-hukum. Istishab ini adalah didasarkan pada tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contoh, seseorang yang jelas menikah atau akad nikah dengan seorang wanita, maka si wanita tetap dianggap sebagai seorang istri sebelum ada yang mengubahnya atau cerai. Yang keempat adalah istishab al-washib, yakni didasarkan atas anggapan bahwa masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Air yang dianggap bersih tetap dianggap bersih sebelum ada yang mengubahnya. Gitu. Menurut ulama usul fikih sepakat tentang 3 macam istihab yang telah dikemukakan, tetapi mereka berbeda pendapat pada istihab yang keempat, yaitu istihab al-washib. Kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat menggunakan secara penuh, sedangkan Malikiyah dan Hanafiyah bahwa istihab al-washib hanya berlaku untuk mempertahankan haknya, bukan untuk menimbulkan hak yang baru. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang ketiga adalah hukum maslahah al-mursalah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya,
sehingga ia dikatakan maslahah al-mursalah, maslahah yang lepas dari dalil secara khusus. Untuk memperjelas maslahah al-mursalah, menurut Abdul Karim Jaidan menjelaskan macam-macam maslahah, yakni yang pertama adalah al-maslahah al-mutabaroh, yaitu maslahah yang secara tegas diakui secara syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya, misal perintah berjihad untuk memelihara agama dan lain-lain. Yang kedua adalah al-maslahah al-mulghah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal pikiran tetapi dianggap palsu karena bertentangan dengan syariat. Misal, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dianggap maslahah, tetapi ini bertentangan dengan nas Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Yang ketiga adalah masalah al-mursalah, yakni dalam bahasan masalah yang definisinya seperti diterangkan di atas, misalkan peraturan lalu lintas yang tidak ada dalil baik Al-Quran maupun hadis, namun peraturan tersebut sesuai dengan tujuan syariat, yaitu memelihara jiwa dan harta. Bapak Ibu sekalian, para ulama belum sepenuhnya sepakat bahwa maslahah al-mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Artinya, maslahah al-mursalah termasuk sebagai sumber hukum Islam yang masih dipertentangkan. Golongan mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak menganggap maslahah al-mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan memasukkannya dalam kategori bab qiyas. Jika dalam suatu maslahah tidak didapatkannya nas yang bisa dijadikan acuan dalam qiyas, maka maslahah tersebut dianggap batal, tidak diterima. Sedang Imam Malik dan Imam Hambali mengatakan bahwa maslahah dapat diterima dan dapat dijadikan sumber hukum apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut ya. Syaratnya adalah yang pertama, adanya penyesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat, maqasid asy-syariah. Yang kedua, syarat berikutnya adalah maslahah harus masuk akal atau rasional. Yang ketiga, penggunaan dalil maslahah adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Haraj lazim, seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78 ya, yang artinya, dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu suatu kesempitan. Berikutnya Bapak Ibu, yang keempat adalah urf atau adat istiadat. Kata urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat. Sedangkan secara terminologi menurut Abdul Karim Jaidan, yaitu sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Urf merupakan suatu sumber hukum yang diambil dari mazhab Maliki dan Hanafi yang berada di luar lingkup nas dan tergolong dalam satu sumber dari usul fikih yang diambil dari intisari hadis Nabi, yang artinya apa yang dipandang baik kaum muslimin maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Oleh karena itu, ulama mazhab Maliki dan Hanafi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan urf yang sahih sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Adapun pembagian urf dibagi menjadi dua macam. Pertama adalah urf yang fasid atau rusak atau jelek gitu ya, yang tidak bisa diterima, yaitu urf yang bertentangan dengan nas qat'i. Yang kedua adalah urf yang sahih, yaitu yang benar atau yang baik, karena sesuatu kebiasaan baik yang tidak bertentangan dengan syariat.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa syarat uf agar dapat dijadikan landasan hukum menurut Abdul Karim Zaidan, yang pertama adalah uf itu termasuk uf yang sahih. Yang kedua, uf harus bersifat umum, artinya telah menjadi kebiasaan umum. Yang ketiga, bahwa uf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada uf tersebut. Misal seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan definisi ulama pada waktu itu hanyalah orang yang punya pengetahuan agama tanpa ada persyaratan ijazah. Maka kata ulama, dalam pernyataan wakaf harus diartikan dengan pengertian yang populer pada waktu itu. Yang keempat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan pihak uf tersebut. Dan yang berikutnya adalah sadud zarifah, hukum sadud zarifah. Menurut bahasa, saddu berarti menutup, dan zara'i, kata jamak dari zari'ah, berarti wasilah atau jalan. Jadi artinya menutup jalan, sedangkan menurut istilah ialah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Yang dimaksud dengan sad'u al-jari'ah ialah mencegah, menyumbat sesuatu yang menjadi kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan. Maksudnya adalah menyumbat segala sesuatu yang akan menjadi jalan menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadi kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah, disumbat agar tidak terjadi kerusakan. Pada dasarnya, yang menjadi objek syariah adalah semua perbuatan yang ditinjau dari segi akibatnya yang dibagi menjadi 4 ya Bapak Ibu. Pertama adalah perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan atau bahaya, seperti menggali sumur di belakang rumah di jalan gelap yang bisa membuat orang yang akan masuk rumah jatuh ke dalamnya. Yang kedua, perbuatan yang jarang berakibat kerusakan, seperti berjual makanan yang tidak menimbulkan bahaya. Anggur sekalipun akan dibuat khamar, ini halal karena membuat khamar adalah nadir, jarang terjadi. Ketiga, perbuatan yang menurut dugaan kuat akan menimbulkan bahaya atau tidak diyakini dan tidak pula dianggap nadir. Dalam keadaan ini, dugaan kuat disamakan dengan yakin karena menutup pintu ya satu syariah adalah wajib mengambil ikhtiyat atau berhati-hati terhadap kerusakan sedapat mungkin. Sedangkan ikhtiyat tidak dilakukan lagi menurut amali menempati ilmu yakin. Contohnya, menjual senjata di waktu perang atau fitnah, menjual anggur untuk dibuat khamar, hukumnya haram. Yang keempat, perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan tetapi belum mencapai tujuan kuat timbulnya kerusakan itu, seperti jual beli yang menjadi sarana bagi riba. Ini diharamkan ya. Mengenai bagian keempat ini terjadi perbedaan, tentu perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah ditarjihkan yang haram atau yang halal? Yang pasti Imam Malik dan Imam Ahmad menetapkan haram. Yang keenam adalah hukum syar'u man qablana. Syar'u man qablana ialah syariat atau ajaran nabi-nabi sebelum Islam yang berhubungan dengan hukum, seperti syariat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Apakah syariat-syariat yang diturunkan kepada mereka itu berlaku pula bagi umat Nabi Muhammad? Masalah ini merupakan topik tersendiri, tentu dalam pembahasan usul fikih ya. Bapak Ibu sekalian, pengelompokan syar'u man qablana, syariat terdahulu yang terdapat dalam Al-Quran
atau penjelasan Nabi tentang syariat umat terdahulu. Misal firman Allah dalam surat Al-An'am 146 yang artinya bahwa kami haramkan atas orang-orang Yahudi setiap binatang yang mempunyai kuku, dan dari sapi dan kambing kami haramkan pada mereka lemaknya. Ayat ini mengisahkan apa yang diharamkan Allah untuk orang Yahudi dahulu. Kemudian dijelaskan kepada Al-Quran bahwa aturan ini tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad yang dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 145. Artinya, katakanlah aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang haram terhadap orang untuk dimakan kecuali bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi. Ini mengisyaratkan bahwa hukum yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis berlaku bagi umat sebelumnya dan berlaku pada umat Nabi Muhammad. Misal kewajiban puasa di surat Al-Baqarah 183 ya. Berikutnya adalah hukum-hukum dalam Al-Quran dan hadis yang menjelaskan hukum syariat sebelum Nabi Muhammad, namun secara jelas tidak dinyatakan berlaku untuk kita. Dan juga ada penjelasan bahwa hukum tersebut dinasyah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kehujahan syar'u man qablana. Pertama adalah jumhur ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan sebagian daripada Syafi'iyah serta Malikiyah, dan ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa syar'u man qablana bentuk ketiga tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad. Alasannya bahwa syariat umat terdahulu bersifat khusus, berbeda dengan syariat Nabi Muhammad yang bersifat umum dan menasyah. Sebagian kalangan Abu Hanafiyah, sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah, dan Imam Ahmad berpendapat bahwa hukum-hukum yang termuat pada Nabi Muhammad selama tidak ada penjelasan tentang nasyahnya, maka berlaku pula untuk Nabi Muhammad. Dari sini muncul kaidah bahwa syariat untuk umat sebelum kita berlaku untuk syariat kita. Seperti itu. Bapak-Ibu sekalian, yang ketujuh adalah qaul sahabi. Qaul sahabi atau sering disebut juga dengan mazhab sahabi, fatwa sahabi, ya, definisi singkatnya adalah bahwa fatwa sahabat secara perorangan, rumusan sederhana ini mengandung 3 pilar ya. Yang pertama adalah mengandung keterangan, penjelasan tentang hukum syara yang dihasilkan melalui ijtihad. Berikutnya yang menyampaikan fatwa itu ialah seorang nabi. Ketiga, bahwa penggunaan kata perseorangan yang merupakan perbedaan secara jelas antara qaul sahabi dan ijma sahabi. Kehujahan qaul sahabi ya, bahwa pendapat kalangan ulama yang terdiri dari ulama kalam Syariah dan Mu'tazilah, Imam Syafi'i dalam mazhab qaulnya, Ahmad dalam satu riwayatnya, Al-Kariki, ulama dan mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat bahwa pendapat para sahabat yang berasal dari ijtihadnya sendiri tidaklah menjadi hujah bagi generasi sesudahnya. Alasannya ialah yang pertama, firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Artinya, jika kamu berselisih pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, ijma sahabat tentang kebolehan beda pendapat di kalangan sahabat. Jika pendapat sahabat menjadi hujah, tentu seorang sahabat wajib mengikuti yang lain, dan ini adalah satu hal yang mustahil. Pendapat ulama dari Malik Ibnu Abbas Ar-Razi, Al-Barzai, Al-Syafi'i dalam qaul qadimnya, dan Ahmad dalam satu riwayat mengatakan pendapat sahabat menjadi hujah secara mutlak dengan alasan sebagai berikut. Firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 110,
katakan bahwa kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh berbuat ma'ruf. Di surat Al-Imran ya, ayat 110 tadi sudah disampaikan ya, bahwa kita adalah umat yang terbaik. Berikutnya adalah sabda Nabi, sahabatku adalah laksana bintang hilang. Siapapun yang kamu ikuti, kamu akan mendapat petunjuk. Contoh pendapat sahabat yang dijadikan sebagai dasar hukum antara lain pendapat dari Aisyah, batas maksimal waktu kehamilan seseorang wanita adalah 2 tahun. Ini pendapat dari Aisyah ya. Kemudian pendapat dari Umar bin Khattab, lelaki yang menikahi wanita yang masih dalam kondisi iddah, maka ia harus dipisahkan dan diharamkan menikahi kembali wanita tersebut selama-lamanya. Berikut adalah pendapat dari Anas bin Malik, batas minimal waktu haid seorang wanita adalah 3 hari. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, demikianlah materi mata kuliah usul fikih pada pertemuan ke-10 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas salah kata dan terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.